kali ini semua data akan tertuju pada data GDP kuartal pertama dari semua kawasan, kurang lebih dari zona Eropa ataupun zona Amerika, dan juga beberapa data ekonomi lainnya. Tentunya Fed juga akan menjadi rujukan kebijakan selanjutnya, apakah akan terjadi kejutan atau tidak. Setidaknya kalaupun misalkan tidak melakukan pemangkasan suku bunga, berarti akan terjadi penambahan paket stimulus. Namun rumor yang beredar yang sempat saya dapatkan dari Twitter, beberapa aspek penting mengisyaratkan tentang kemungkinan Fed melakukan negatif rates. Wow, kalau ini terjadi, ini berarti pertama kalinya dalam sejarah Amerika melakukan negatif rates. Padahal di 2008-2009 sama sekali tidak terjadi, mereka cenderung melakukan zero rates, lalu kemudian dengan melakukan QE 1, 2, dan 3. Bank of Japan pagi ini juga memutuskan untuk melanjutkan paket kebijakan moneternya meskipun tidak merubah suku bunganya, karena kan Jepang sendiri sudah berada dalam teritori negative rates. Tentunya yang paling ditunggu adalah tentang kebijakan stimulus. PMAB mengatakan bahwa dia akan segera mencairkan untuk paket bantuan uang tunai terhadap warga Jepang, dan tentunya ini menjadi kabar yang cukup bagus untuk warga Jepang. Tapi di sisi lain, berita ekonomi seperti ini justru akan semakin menguatkan, mengukuhkan potensi gold selanjutnya. Saya rasa areal penurunan pun kemungkinan tidak akan terlampau jauh lagi. Meskipun kita sempat melihat kemarin ada potensial sebagai double top, lalu kemudian swing high, ternyata penurunan pun relatif tertahan di area 1710. Kali ini potensi tersebut masih tetap terbuka meskipun dengan areal-areal yang relatif sama ataupun mungkin sedikit melebar. Tapi kalau kita lihat dari outlook weekly-nya, ini masih membuka kemungkinan untuk potensi kenaikan lebih lanjut. Tapi untuk hari ini, kita lihat potensial double top ini akan larinya ke arah mana? 1709 kah? Atau di bawah 1700? Technical View 27 April 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical View Gold 27 April 2020 per jam 12:07 waktu Indonesia bagian Barat. Running price kini berada di 1721.30, sementara areal tertinggi hingga saat ini berada di 1727.30 dan low 1720.00. Oke, berarti kurang lebih areal tertinggi untuk hari ini, sementara waktu masih berada atau terpaut beberapa poin dari areal tertinggi yang tercapai di tanggal 24 April. Anyway, di tanggal 24 April yang lalu tentunya areal spike hingga 1736.10 sempat mendebarkan karena sempat memberikan sinyalmen akan terjadinya kenaikan, tapi ternyata berhasil kembali turun, dan bahkan penurunan secara cepat itu kurang lebih sampai 1710.50, lalu kemudian rebound dan ditutup kurang lebih sampai areal 1726. Jadi artinya sebetulnya kemarin strategi yang kita lakukan sudah tepat, apalagi jika Anda menyimak dengan video Gold Outlook. Saya sempat menjelaskan di situ tentang potential buyer atau demand yang kemungkinan muncul di kisaran 1709 sampai 1724, itu berada di angka tengah 1715. Dan believe it or not, areal penurunan 1710 hampir menyentuh dengan areal 1709 yang kita miliki, lalu kemudian dia rebound ke 1726. So, congratulations untuk Anda yang berhasil memanfaatkan dua sisi dari strategi apa yang terjadi di tanggal 24 April yang lalu. Oke, kali ini kalau Anda lihat dari potensi pergerakan grafiknya atau candlestick yang tanggal 24 April, ini adalah hanging man, teman-teman. Dan ini sebetulnya polanya hanging man ataupun hammer itu mirip dengan apa yang terjadi, bentuknya sama, tapi karena dia munculnya di areal ketinggian atau areal kenaikan atau uptrend, maka kemungkinan ini adalah disebutnya dengan potensial hanging man. Artinya kemungkinan potensi untuk candlestick hari ini akan terjadi bearish candle, dan itu sebabnya kenapa outlook untuk hari ini saya memberikan sinyalmen untuk melakukan sell on pullback di 1723 ataupun 1725. Sampai saat ini areal terendah masih 1720, jadi kita masih menantikan apakah akan tercapai dengan areal TP pertama kita 1717 dan juga TP kedua kita di 1713. Of course, akan ada penghalang, akan ada penghadang, di mana risk sentiment jika ternyata berhasil pulih, setidaknya itu ditandai dengan crude oil ataupun indeks saham, maka kemungkinan potensi gold akan kembali rebound. Terutama jika ada statement dari Fed
tentang stimulus, paket kebijakan stimulus dari Fed yang ditambahkan, maka potensi itu akan sangat sensitif terhadap gold dan kemungkinan akan terjadi rebound. Jadi perhatikan dua area, baik itu resisten ataupun support yang akan menjadi area penting. Sedikit untuk mengulas tentang area grafik weekly atau weekly outlook yang sempat kita kupas kemarin. Ini adalah area tertinggi yang sempat kemarin tercapai. 1736 poin atau 1738,60 menjadi area tertinggi di pekan lalu, dan saya sempat mengatakan tentang outlook dari dua pekan sebelumnya. Jika ternyata ini candlestick di tanggal atau periode dua pekan sebelumnya itu berhasil mencapai tinggi 1747,00 dengan area terendah 1684 atau 1679, ini menunjukkan doji candle. Pekan lalu atau kemarin harusnya dia mengalami penurunan tapi gagal. Dan saya sempat mengatakan pekan lalu di hari Kamis ataupun Jumat, kalau misalkan ternyata penutupan dengan bullish candle dan bisa menyamakan apa yang terjadi di tanggal periode sebelumnya, maka potensi untuk pekan berikutnya masih terbuka untuk potensial bullish. Dan inilah yang terjadi. Outlooknya di pekan lalu ditutup dengan potensial atau bullish candle. Jadi kemungkinan potensi untuk hari ini atau pekan ini akan ditandai dengan bullish candle kembali. Tapi setidaknya gini, catatan saya adalah kalau saja ternyata area untuk pekan ini akan menjadi acuan adalah area tertinggi di periode sebelumnya, yaitu di periode 12 April adalah 1747,00 dan pekan lalu kurang lebih di 1738,60. Jadi pekan ini kita akan memiliki PR yang cukup kuat. Areal resisten yang menghadang kurang lebih 1738,60 itu adalah sebagai area resisten pertama, dan resisten kedua kita adalah area 1747,00. Lalu area support kita kurang lebih akan berada di kisaran setengah atau 50% dari real body pekan lalu. Kalau andai kata ini adalah real body-nya, maka saya asumsikan 50% kurang lebih di area 1702 ataupun 1704. Itu adalah support pertama yang sangat logis untuk pekan ini. Lalu kemudian juga area 1685 ataupun 1690. Kurang lebih area-area tersebut yang akan menjadi area yang sangat kritikal untuk potensi selanjutnya. Of course, di outlook H4 yang sempat kita gunakan Fibonacci Fan masih cukup efektif. Kemarin pun kalau Anda lihat di sini swing yang terjadi digambarkan dengan tail 16 atau 1710, lalu kemudian dia rebound ditutup dengan area 1724 dan kemudian dia rebound pula. Artinya di sini area Fibonacci Fan yang kita gunakan cukup efektif, dan untuk kali ini karena dia berada di bawah, oleh karenanya saya menggunakan fasilitas dari Fibonacci retracement yaitu 23,6% sebagai resisten, lalu kemudian 38,2, lalu 50% dan seterusnya. Tapi kurang lebih area yang sangat-sangat saya manfaatkan dan perhatikan adalah kurang lebih di area 38 dan juga 50%. So untuk hari ini dengan sangat singkat, outlook untuk gold, saya rasa potensial double top masih akan mewarnai, meskipun ini hanya berupa potensial, belum tentu akan terjadi penembusan dari area neckline, maka kemungkinan potensinya adalah sell on pullback di area 1723 sampai 1725 dengan target pertama 1717,60 dan target kedua adalah 1713,80. Sementara stop loss saya antisipasi di 1732,50. Lalu juga tetap saya akan ingatkan bahwa potensial buyer akan muncul di kisaran 38,2%, yaitu 1707 ataupun 1709, dan of course area neckline yang berhimpitan dengan 50% Fibonacci retracement di kisaran 1695 ataupun 1697. So untuk Anda yang ingin melakukan buy, perhatikan area 50% ataupun area 38,2%. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.